Halo, berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Denianta Meliala, Taruna Madya Politeknik Alih-Usaha Perikanan Jakarta, akan membahas mengenai ikan Napoleon pada pembahasan kelangkaan dan kepunahan spesies Prodi TPS Mata Kuliah Konservasi Spesies, dosen pengampu Sinar Pagi Sektiana. Ikan Napoleon atau biasanya disebut Napoleon race atau hamhead race dengan bahasa Latin Selinus undulatus merupakan ikan karang berukuran besar dari familia Labridae. Ukurannya bisa mencapai 3 meter dengan berat 190 kg. Ikan Napoleon ditemukan di terumbu karang, terutama di kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ikan ini mempunyai pola reproduksi hermafrodit protogini dengan sebaran di wilayah perarian India Pasifik. Ikan Napoleon merupakan jenis ikan karang yang mempunyai daya tarik menarik bagi para penyelam untuk menikmati wisata alam bawah laut. Ikan Napoleon dengan bahasa Latin Selinus undulatus merupakan salah satu ikan karang besar yang hidup pada daerah tropis, subtropis, sampai ke daerah temperate. Ikan ini hidup di daerah pesisir pantai dekat dengan terumbu karang. Beberapa jenis hidup di daerah rumput laut di dasar perairan sampai pada kedalaman 50 meter. Kehidupan hewan ini umumnya sama dengan ikan karang lain yang hidup secara soliter. Para penyelam biasanya menemukan ikan ini berenang sendiri pada daerah sekitar karang dan biasanya sangat jinak dengan para penyelam. Ikan ini biasanya tidak terusik dengan aktivitas para penyelam. Kebiasaan hidup sendiri pada kedalaman tertentu membuat hewan ini sangat dinantikan oleh para penyelam untuk melihat atau bahkan memotret hewan ini. Biasanya ikan berenang sendiri mencari makanan di daerah dekat karang karena makanannya yang berupa beberapa jenis sea urchin, moluska, dan krustacean memang banyak berada pada daerah sekitar karang. Akibat dampak penangkapan berlebih untuk perdagangan ikan karang hidup, ikan Napoleon mengalami penurunan populasinya di alam. Penangkapan ikan Napoleon umumnya menggunakan racun cyanida dan merusak ekosistem terumbu karang. Ikan Napoleon merupakan ikan yang memerlukan waktu lama untuk mencapai usia matang reproduktif. Ikan Napoleon menjadi matang seksual pada usia 5-7 tahun, pada ukuran 40-60 cm. Ikan Napoleon di negara Malaysia dan Filipina sudah tidak boleh ditangkap dan diperdagangkan. Australia melarang semua pengambilan dan memiliki ikan Napoleon. Indonesia memungkinkan memancing hanya untuk penelitian, marikultur, dan memancing rakyat berlisensi. Penelitian IUCN tahun 2005 di Sulut, Bali, Raja Ampat, dan NTT menunjukkan bahwa di habitat yang mendapat tekanan atau target penangkapan sangat tinggi, ikan Napoleon sangat jarang ditemukan. Akan tetapi pada saat ikan tersebut tidak menjadi ikan target nelayan, para penyelam masih dapat menemukan spesies tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepadatan Napoleon di Kangean, Bali hanya 0,04 per hektar, Bunaken Sulut 0,38 per hektar, Raja Ampat 0,86 per hektar, NTT 0,18 per hektar, Maratua 0,15 per hektar, dan Banda 1,6 per hektar. Menurut Sadovi, dalam pemaparannya, akibat dampak penangkapan berlebih untuk perdagangan ikan karang hidup, ikan Napoleon rentan atau vulnerable mengalami kepunahan. Oleh karena itu, akibat penurunan drastis di berbagai tempat menyebabkan ikan Napoleon dimasukkan ke dalam daftar merah IUCN atau endangered pada tahun 2004 dan Appendix 2 CITES pada tahun 2005. Teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi spesies. Identifikasi spesies menjadi langkah awal dalam menentukan situs konservasi dan tindakan pengelolaan berikutnya. Dalam identifikasi spesies diperlukan alat yang membantu melaksanakannya, antara lain
Yang pertama adalah Underwater Visual Census atau UVC. Metode survei biodiversitas ikan di perairan karang menggunakan Underwater Visual Census atau UVC. Yang kedua adalah DNA mitokondria atau mtDNA, yakni melakukan pengamatan pada DNA mitokondria. DNA mitokondria berada di bagian sel mitokondria, mempunyai karakteristik laju mutasi yang tinggi, diturunkan dari keturunan ibu. Kandungan gen mtDNA adalah konservatif. Kemudian untaian pendek mtDNA mewakili sumber informasi filogenetik dan perbedaan spesies. Yang ketiga adalah DNA barcoding. Alat untuk identifikasi secara cepat berdasarkan sekuen DNA. Kemudian DNA barcoding terdiri dari sekuen pendek DNA yang terstandar dalam membedakan sampai tingkat spesies. Sekuen pendek yang sering digunakan CO1 dan RNA-AS. Kemudian database yang ada adalah GenBank, Barcode of Life Database atau BOLD. Yang kelima adalah Cytochrome Oxidase 1 atau CO1 region. Penanda standar untuk barcoding molekuler. Yang pertama, daerah konservatif, mempunyai laju evolusi lebih cepat, mempunyai database yang lengkap. Panjang sekuen untuk penanda spesies sebaiknya lebih besar dari 500 BP dan tidak mampu membedakan spesies yang tercampur serta kualitas genomiknya rendah. Kemudian Intergenic Transcriber Spacer atau ITS region, yaitu mempunyai laju evolusi lebih cepat dan potensial meningkatkan perbedaan antar spesies. Kemudian database masih kurang atau sedikit. Yang keenam adalah Environmental DNA atau eDNA. Metode identifikasi spesies ini mengamati material genetik yang terlepas dari spesies ke dalam lingkungan abiotik seperti tanah, endapan, air, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai kelangkaan dan kepunahan spesies dan teknologi identifikasi spesies. Jikalau terdapat kesalahan dalam pemaparan materi ini, saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat bagi kita semua.